Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, sehingga di hari ini Allah berikan kebaikan buat kita. Tidak cuma hanya nikmat iman, Islam, kesehatan lahir batin, juga sama-sama nanti kita belajar di kajian kita Serami Islami di edisi hari Kamis. Dan tepatnya hari ini Masya Allah Tabarakallah dihadiri oleh guru-guru kita semua dan juga para jamaah yang sudah siap belajar bersama kita. Dan langsung saja kita sapa ini para jamaah-jamaah yang sudah hadir ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Wah, ini harus lebih semangat lagi nih. Ini perkenalan langsung ya. Ini dari Jamaah Majelis Talim Al-Baitul Makmur Bintaro, pimpinan Ibu Haja Komaria. Semuanya sehat ya, alhamdulillah ya. Ini jangan ada yang ngantuk nih, kelihatan depan saya. Ya Bu ya, Bapak izin, karena hari ini kita sama-sama akan belajar. Dan juga pemirsa di rumah juga sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Dan beliau aktif sebagai pendakwah dan sebagai mudir majelis ketarekatan Tarekat Idrisiyah, yaitu Kiai Haji Adang Nurdin MS MPD. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin sebentar nih dari pondok pesantren ke sini Pak Kiai. Alhamdulillah. Nah, gimana kegiatan pesantren di sana? Alhamdulillah di pesantren kami di pondok pesantren Idrisiyah, pimpinan kami Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman, kita memiliki 4 program. Di antaranya adalah dakwah Islamiyah, yang kedua tarbawiyah atau pendidikan, yang ketiga adalah iktisadiyah, ekonomi, dan juga kemasyarakatan atau ijtimaiyah. Semuanya berjalan, pendidikan berjalan, dakwah juga berjalan, perekonomian berjalan, kegiatan-kegiatan sosial juga alhamdulillah berjalan semua. Alhamdulillah. Dan memang aktif sekali ya para pesantren di sini ya. Alhamdulillah. Ternyata para santrinya juga diajarkan bagaimana menjadi pengusaha ya, saya lihat seperti ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Betul. Dan juga ada narasumber kedua kita yaitu Ustadz Eko Suwono BA. Beliau ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Ziyadatul Anwar, Pondok Gede. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau dari Pondok Gede sini mah deket ya. Dekat insyaallah ya. Tapi insyaallah hari ini ilmunya ini sangat luar biasa nih, akan berbagi pada kita semua. Amin, ya. Amin insyaallah. Dan juga sudah hadir yaitu qori kita yaitu Ustaz Deden Zaidun Najib dan juga Ustaz Nula Sandra. Dan juga pemirsa, ya kami harapkan hari ini juga mempersiapkan Al-Qur'annya, catatan yang lalu, sehingga kita sama-sama belajar. Dan tema kita hari ini adalah resep meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini pembahasan nih, ibu-ibu juga bapak-bapak yang di studio nih. Ini penting sekali nih, pasti semua orang pengen hidupnya bahagia, dunia, akhirat. Tetapi Pak Kiai, kita kan tahu gak semua orang ya bisa merasakan artinya kenikmatan seperti ini. Dan mungkin sedikit saja pembukaan buat kita dengan tadi surat yang dibacakan, surat Al-Baqarah ayat 201. Dengan tema kita kaitannya apa nih dalam resep meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Saya akan mengawali dengan satu pertanyaan ya, buat hadirin yang ada di studio dan juga mungkin pemirsa dimanapun. Angkat tangan, siapa yang mau bahagia? Waduh, semuanya. Turunkan lagi. Satu kali lagi saya bertanya, angkat tangan, siapa yang ingin bahagia? Saya. Subhanallah, turunkan lagi. Saya baru sadar yang hadir adalah orang yang baru mau bahagia. Termasuk saya dong Pak Kiai. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Siapa yang mau bahagia angkat tangan? Sebagian sudah pura-pura bahagia. Ya, sebagian sudah pura-pura bahagia. Hati-hati Bu, pura-pura bahagia itu mudah, berat.
Berat pura-pura bahagia itu. Nah, maka sesungguhnya setiap manusia kalau ditanya tujuan hidupnya apa? Ya ingin bahagia. Betul. Yang kita cari ini kan kebahagiaan. Cuman terkadang orang salah dalam mempersepsikan kebahagiaan. Orang yang tidak punya rumah dia berpikir kalau punya rumah dia akan bahagia. Orang yang sudah punya rumah tapi rumahnya kecil, dia berpikir kalau rumahnya besar akan bahagia. Orang kalau nggak punya kendaraan, dia berpikir kalau punya kendaraan maka dia akan bahagia. Kalau orang yang nggak punya uang, maka akan berpikir kalau banyak uang bagaimana? Bahagia. Tapi apakah benar orang yang punya banyak uang akan bahagia? Tapi apakah benar orang kalau kendaraannya banyak dia akan bahagia? Belum tentu juga. Saya ingat ya, ketika dulu ya, saya suka parkir motor itu di luar, ya, nggak dimasukkan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada yang mau tuh. Akhirnya ada yang mau, diambil nggak dibalikin lagi tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika satu malam saya terbangun, yang pertama ingat apa? Aduh, motor belum dimasukin tuh. Bayangin ya. Jadi tidak selamanya orang yang memiliki banyak kekayaan, banyak harta, dia akan bahagia. Karena ukuran kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi ukuran bahagia adalah dari apa yang kita rasakan. Kalau misalkan ukuran bahagia adalah banyak uang, kira-kira yang bahagia di ruangan ini siapa? Halo? Kepada lirik-lirikan begitu? Belum tentu orang yang punya banyak uang juga bahagia. Jadi kebahagiaan ukurannya bukan dari apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan dari apa yang kita rasakan, yang hadir di dalam hati kita. Ketika hati kita tersambung kepada Allah, maka Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati kita. Orang yang tenang maka dia akan bahagia. Saya kasih pilihan, mending banyak uang gelisah, mending gak punya uang tenang. Mending punya uang. Tuh kan, kita ini terbiasa memilih pilihan yang gak ada dalam pilihan. Ini kebiasaan kita. Kan pertanyaannya dua. Mending pilih, mending punya uang gelisah atau mending gak punya uang tenang. Tuh, langsung pilihannya dia bikin pilihan yang ketiga, banyak uang dan tenang. Iya, emang itu pilihan, tapi kan tidak ada dalam pilihan. Artinya apa? Kita ini selalu terbiasa selalu memikirkan yang tidak ada, selalu menginginkan apa yang tidak ada, mengejar apa yang belum ada, mencari apa yang belum ada. Akan tetapi hal itu semua membuat kita melupakan apa yang sudah ada. Maka sering saya sampaikan, orang tidak bahagia itu salah satu faktornya bukan tidak ada atau bukan tidak cukup, tapi merasa tidak cukup. Jadi salah satu yang membuat orang tidak bahagia dalam hidupnya bukan tidak cukup, tapi merasa tidak cukup. Ini yang bahaya. Ini tadi Pak Kiai sebutkan ya, ternyata baik lagi semua itu adalah karena rasa kebahagiaan itu dari hati. Tapi kan hakikatnya manusia itu tidak pernah puas, betul nggak Bapak Ibu? Atau mau apa Ibu cuma hanya batas hidup saya begini-begini aja, tapi pasti punya ada suatu target ya, pengen hidup yang lebih baik lagi. Nah, ini bagaimana Pak Kiai mengenai tentang kita menyiasati supaya kehidupan kita ini semuanya insya Allah menjadi kehidupan yang baik, bahagia, hidup kita mudah-mudahan sehat ya, makmur dan sebagainya nih Pak Kiai. Ya, memang salah satu yang membuat kita tidak bahagia, tadi disampaikan, bukan tidak cukup, tapi kita sering merasa tidak cukup. Merasa iya. Contoh, bapak-bapak minta makan sama ibu-ibu, Bu minta makan. Akhirnya disiapkan oleh ibu satu piring nasi putih anget. Lalu ibu kasih juga lauknya paha ayam. Saya mau tanya, cukup tidak makan dengan itu? Nasi putih dengan ayam. Tapi apa kata bapak-bapak? Bu, sambelnya mana? Betul tidak? Betul. Ibu bilang akhirnya, ya udah makan yang ada aja. Cabai lagi mahal. Udahlah kalau gitu mana kerupuknya? Kan gitu. Nah akhirnya ibu bilang nggak ada, tadi tukang sayur habis. Lalapan. Akhirnya bapak makan nasi, padahal itu dengan paha ayam tuh, dengan ayam goreng. Dimakan. Ketika makan, bapak ngomong, kalau ada sambal enak. Kalau ada kerupuk enak.
Kira-kira orang yang makan kayak begitu itu nikmat tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia makan yang ada tapi memikirkan apa yang belum ada atau apa yang tidak ada. Betul. Nah, ini dalam kehidupan kita ini kadang-kadang tidak fokus dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, akhirnya fokus kita terhadap apa yang ingin kita miliki. Ini problem dan permasalahannya. Maka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan itu penting. Qanaah itu penting. Iza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawaun. Ketika engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, engkau bersama orang yang paling kaya di muka bumi, paling berkuasa di muka bumi itu sawaun, sama. Jadi orang yang miskin itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Tapi bukan berarti merasa cukup lalu tidak berusaha. Udahlah saya mah cukup segini aja, nggak usah usaha lagi. Nggak begitu juga. Karena usaha, bekerja itu adalah ibadah. Orang yang kerja mati-matian belum tentu juga rizkinya banyak. Orang yang tidak bekerja belum tentu juga Allah tidak berikan rizki. Karena Allah berikan rizki kepada setiap manusia. Akan tetapi, bekerja kita niatnya harus ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun masalah rizki itu sudah ditakar dan tidak mungkin ketukar. Tidak mungkin ketukar. Tadi host kita nih di sana makan roti. Tahu nggak siapa yang buat rotinya? Nggak tahu. Gandumnya dari mana? Nggak tahu. Tapi roti itu tahu. Dia nggak datang ke rumah nunggu di TPRI karena mau ada yang makan nih host kita. Artinya rizki itu tahu alamat kita di mana. Dan rizki itu nggak bakalan ketukar. Rizki kita nggak bakalan diambil oleh orang lain. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Aku tahu bahwasannya rizkiku nggak mungkin diambil oleh orang lain. Maka tenang hatiku. Rizki itu pasti. Rizki itu pasti. Nih, saya mau nanya lagi. Kalau rizki itu dicari apa dijemput? Dijemput. Nggak dicari. Apa bedanya dijemput dengan dicari? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau dijemput sudah ada. Pertanyaannya, udah ketemu belum? Belum. Ini nih masalahnya. Jadi kita ini yakin rizki itu dijemput, tapi merasa belum ketemu. Kenapa? Karena kita selalu berpikir rizki itu adalah uang. Ibu-ibu pas keluar rumah ada yang manggil, "Bu, sini. Ini ada rizki buat ibu." Langsung kan pulang ke rumah, ayah, apa bu? Rizki anak soleh. Padahal bukan rizki anak soleh, rizki dari yang yang soleh yang ngasih. Kita pede banget. Jadi kalau dapat uang itu serasa dia dapat rizki. Padahal rizki itu bukan hanya uang. Ibu bangun tidur, matanya masih bisa melihat, rizki bukan. Rizki. Ibu bangun tidur masih bisa menghirup udara, rizki bukan. Rizki. Ibu tadi sudah makan apa belum? Belum. Sudah? Nah, itu rizki bukan. Rizki. Disyukuri atau tidak? Nah, ini terkadang banyak rizki yang Allah berikan. Rizki keamanan, damai, tentram. Nah, ini rizki. Rizki sehat. Rizki masih ada bahan pokok untuk hari ini. Kita ini masih bisa makan hari ini, sudah memikirkan esok hari. Ingat kalau lagi bulan puasa, pas lagi sahur ibunya nyiapin makanan. Pak, nih makan buat sahur. Dia langsung nanya, nanti buka puasa sama apa ya? Itu masih lama, nggak tahu nyampe apa enggak kita ke waktu buka puasa. Tapi kita sudah mikir nanti makan apa. Jadi ini ya, yang membuat kita merasa tidak bahagia itu salah satu faktornya bukan karena tidak Allah cukupkan, karena kita sering merasa tidak cukup dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi jangankan ditambah, yang ada aja belum disyukuri oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oke, nah ini ada satu tanda buat kita ya, bahwasanya jangan selama ini kita salah menafsirkan rezeki. Jadi rezeki itu gak cuma hanya uang ya. Betul, sehat itu rezeki. Sehat juga itu rezeki. Nah, ini sekarang balik lagi nih, bagaimana tadi ya resep untuk kebahagiaan dunia dan akhirat nih Pak Kiai. Kalau ini penting sekali karena kita hakikatnya manusia itu kan selalu dituntut untuk mencari sesuatu yang mungkin tadi ya, kepuasan, kebahagiaan dan sebagainya. Ada resep-resep yang harus kita siapkan. Betul. Begini, yang pertama yang harus kita miliki adalah kebahagiaan yang hakiki.
Bahagia bukan ukurannya hanya sebatas materi, tapi kebahagiaan secara batiniah. Maka kalau misalkan ukuran bahagia adalah uang, maka banyak orang yang tidak punya uang tidak bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, agama kita ini adalah agama yang menjanjikan kebahagiaan, bukan menjanjikan kekayaan. Kalau agama kita menjanjikan kekayaan, banyak orang yang beragama, banyak orang yang muslim, banyak orang yang mukmin, tapi kok dia tidak kaya? Karena agama kita tidak menjanjikan kekayaan, tapi agama kita menjanjikan kebahagiaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, seperti doa yang sering kita panjatkan, meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, maka ada beberapa resep. Kalau resep berarti harus di apa, Bu? Harus dibeli dan dimakan obatnya. Jangan hanya sebatas di apa? Didengar ya, tapi tidak diamalkan. Nah, siap mengamalkannya semuanya ini? Siap. Yang pertama, agar orang diberikan kebahagiaan oleh Allah, yang pertama adalah dekatkan diri kita dengan sumber kebahagiaan. Siapa sumber kebahagiaan? Allah. Maka aneh sekarang kalau ada orang yang ingin bahagia tapi sikap dan perilakunya menjauhkan diri dari Allah sebagai sumber kebahagiaan. Ada orang pengen rizki, dia kejar-kejar rizkinya, dia lupa dengan Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rizki. Dia pengen bahagia tapi perilakunya jauh dari sumber kebahagiaan. Dia senantiasa menjauhkan diri dari sumber kebahagiaan. Maka kunci yang pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang pertama adalah dekatkan diri kita dengan sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasanya dekatkan? Karena Allah itu dekat. Tapi kitanya yang sering menjauh. Allah itu dekat, kitanya yang sering menjauh. Nah, maka dekatkan diri kita dengan Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Gampang kalau caranya mah, yang susah mah ngamalinnya. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin dekat kepada Allah, yang pertama laksanakan, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya, menjalankan perintah Allah itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Berat atau ringan? Nih ngaji nih pada subuh nih, ngantuk atau semangat? Saya nggak tahu nih pemirsa di rumah sana. Ini sambil melotot atau kalau orang Sunda mah meletet gitu kan? Kita nggak tahu nih. Yang namanya ngaji gitu kan, yang namanya ibadah itu berat. Kenapa ibadah berat? Karena Allah siapkan jannah sebagai pahalanya. Dan jalan menuju ke jannah, ke surga itu hufat bil makari, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah itu nggak mudah. Kalau pengen mudah, caranya satu, cintai ibadah kita dan cintai yang memerintahkan ibadah kepada kita. Kalau kita belum mencintai ibadah kita, belum merasakan nikmat dari ibadah kita, dan belum tumbuh rasa cinta kepada yang memerintahkan kita, maka tidak akan tumbuh kebahagiaan dalam menjalankan ibadah. Kenapa? Karena bagi orang yang cinta, menjalankan perintah dari yang dicintai adalah kenikmatan. Betul apa betul? Betul. Saya pengen nanya, Bapak, kalau misalkan Bapak pergi terus mau pulang, kata ibunya, ya nanti kalau pulang jangan lupa beli martabak di pengkolan sama bakso urat. Beli nggak Pak? Beli. Beli nggak Pak? Ibu-ibu suka dibeliin apa enggak? Beli. Dibeliin ya. Kalau dibeliin, kenapa Bapak mau beli? Cinta, sayang. Seneng nggak belinya? Seneng. Seneng nggak bawanya? Merasa berat yang ngeluarin uangnya? Ya. Perlu dipertanyakan kalau seorang suami dimintai oleh-oleh tapi berat dia belinya. Berat ngeluarin duitnya. Berarti apa itu? Ciri cintanya perlu dipertanyakan. Karena bagi seorang laki-laki menjalankan perintah dari orang yang dicintainya, perempuan yang dicintainya, istri yang dicintainya, maka beli martabaknya, beli baksonya adalah satu kenikmatan. Kalau nggak punya uang masih beli nggak Pak? Kalau nggak punya uang beli nggak? Saya kira beli, walaupun harus naruh KTP dulu. Nah ini penting ini. Ya. Jadi yang pertama
kalau ingin bahagia, dekati sumber kebahagiaan Allah, maka caranya adalah dengan bagaimana? Menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya itu tidak mudah. Maka bagaimana? Cintai yang memerintahnya, Allah. Maka kalau belum tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada ulama, maka akan berat menjalankan perintah dari ulama, dari Rasulullah, dan perintah dari Allah. Karena konsep dalam ibadah itu adalah turut perintah. Allah, ini menarik nih buat kita ya. Sambil kita mengingat yang lalu pada saat mungkin Bapak Ibu lagi berdua dulu ya, zaman masih sebelum menikah kan pasti wah semangat, dan sekarang juga menikah pun juga seperti itu ya, tambah lagi cintanya. Nah, izin Pak Kiai, saya mau nanya ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz Eko, ini menarik nih pembahasan tentang resep meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin tanggapan nih kalau melihat dari kehidupan sehari-hari, ya sekarang banyak juga nih problema ya dalam kebahagiaan ataupun rumah tangga, banyak sekali yang tidak bahagia. Dan itu menurut tanggapannya Pak Ustadz gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan sama Pak Kiai sangat luar biasa buat kehidupan kita. Banyak di antara kita hidup rumah tangga masih kurang bahagia. Ya. Karena penyakitnya cuma dua. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu nggak bakal bahagia. Kenapa? Hatinya masih kotor. Saya ingat ketika guru saya bertanya sama Habib Soleh Tanggul, Beb, kenapa hidup bahagia banget? Doanya cepat seperti kilat. Jawaban Habib Soleh Tanggul, kalau engkau pengen bahagia dunia akhirat, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, doanya seperti kilat, satu, bersihkan hati. Baik, bersihkan hati kepada, jangan suuzon sama Allah, jangan suuzon sama manusia, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Kadang kita yang nggak bikin bahagia tadi, kata Pak Kiai, kurang bersyukur. Tetangga beli emas, kita panas dingin. Ya Bu, tetangga beli TV, kita meriang. Tetangga beli kendaraan baru, sakit gigi kita. Tetangga beli rumah baru, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya konsep hatinya kurang tenang. Hatinya nggak ada ketenangan, kagak ada qanaah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan resep kebahagiaan dunia dan akhirat. Syukuri apa yang kita dapat, itu adalah kebahagiaan kita. Jangan memikirkan apa yang bukan kehendak kita, tapi syukuri apa yang sudah menjadi takdir dan kehendak yang kita rasakan. Ini menarik nih, mengenai tentang kebahagiaan. Ya, tadi disebutkan pertama adalah kita mencintai yang memerintahkan kita. Ya, pastinya. Yang kedua adalah Pak Kiai bisa jabarkan seberapa besar lagi yang diperlukan untuk mencari kebahagiaan ini. Ya, tadi disampaikan yang pertama, kalau mau bahagia, dekatkan diri kita dengan sumber kebahagiaan Allah. Betul. Caranya jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Ya. Cuman menjalankan perintah Allah itu berat. Maka biar terasa ringan, cintai yang memerintahkannya. Cuman permasalahannya menumbuhkan rasa cinta itu nggak mudah. Ya. Karena fitrah manusia itu senantiasa tidak menyukai, bahkan memusuhi sesuatu yang tidak atau belum dikenal. Al-insan a'da ma jahil. Manusia itu tidak menyukai, bahkan memusuhi sesuatu yang tidak dia kenal. Maka agar tumbuh rasa cinta, kenali. Ya. Kalau nggak kenal, maka tidak akan tumbuh rasa cinta. Ibu cinta kepada suami, salah satu faktornya karena kenal kan dulu. Iya. Kenal dulu atau nikah dulu baru kenalan? Kenal dulu. Nah, bagaimana kita akan tumbuh rasa cinta kepada Allah kalau kita nggak kenal kepada Allah? Kalau kita nggak kenal kepada Rasulullah, kalau kita nggak kenal kepada ulama, ini kunci agar tumbuh mahabbah kecintaan kepada Allah sehingga menjalankan ibadah itu menjadi ringan. Nah, akan tetapi untuk mengenal itu nggak mudah, Ustaz. Perlu yang namanya wasilah, perantara. Agar kita kenal kepada Allah, maka cari orang yang kenal kepada Allah. Dulu para sahabat mampu mengenal Allah karena dikenalkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda, "Ana a'rafukum billah." Aku adalah orang yang paling mengenal kepada Allah. Lalu bagaimana kita akan kenal kepada Allah kalau kita tidak kenal dengan orang yang kenal kepada Allah? Siapa orang yang kenal kepada Allah? Rasulullah. Sekarang kita tidak sejaman dengan Nabi, kita tidak sejaman dengan Rasul, tapi ada para pewarisnya. Siapa mereka? Al-ulama.
Cari ulama yang kita yakini mengenal kepada Allah, ikuti bimbingannya, dekati. Maka dengan dekat dengan orang yang kenal kepada Allah, lalu dikenalkan kepada Allah, lalu kita kenal kepada Allah, lalu tumbuh mahabbah, kecintaan kepada Allah. Kalau sudah tumbuh cinta, maka bagi orang yang cinta, menjalankan perintah dari yang dicintainya adalah kebahagiaan. Ini ya. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Al-Ustadz ya, bahwasannya orang mau bahagia itu salah satunya adalah dengan memperbanyak bersyukur. Ibu, bersyukur itu apa? Halo? Sering mendengar kata bersyukur? Iya. Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmatnya. Bayangkan, kalau Allah perintahkan kita ngitung nikmatnya, bisa nggak kita menghitungnya? Coba, hari ini Allah banyak kasih kita nikmat. Betul. Ibu-ibu masih bisa melihat saya dengan Ustadz, dengan host kita. Kelihatan? Iya. Ganteng-ganteng? Ya, laki-laki masa. Nah, bisa melihat adalah rizki. Allah tidak perintahkan kita untuk menghitung nikmatnya, tapi Allah perintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berterima kasih kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau ngitung nikmat Allah tuh nggak bakalan kehitung. Maka bersyukur ini menjadi penting. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, akan tumbuh apa? Kebahagiaan. Ibu, maka jangan nunggu bahagia untuk bisa bersyukur, tapi bersyukurlah sampai kita bahagia. Dan orang yang bersyukur pasti akan bahagia. Nah, kita kadang-kadang ukurannya tadi sih apa? Materi. Jadi kalau nggak punya materi, seakan-akan Allah nggak kasih nikmat. Padahal nikmat yang Allah berikan itu banyak. Bersyukur ini penting. Bersyukur ini penting. Maka dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Nah, ini menarik nih Pak Kiai ya. Jadi baik lagi kita perbanyak syukur. Tapi gini Pak Kiai, kan kita sering banget manusia ini manusiawi ya. Punya sifat ketika kita dikasih rezeki sama Allah tuh kayaknya bawahnya senang sekali. Alhamdulillah rezeki mendadak misalkan, atau misalkan alhamdulillah rezeki yang berlimpah dan sebagainya. Dan pada saat itu kan pasti kita punya rasa, ya Allah ini satu rasa syukur kita pada Allah gitu. Nah, menurut dari ilmu tasawuf nih, setelah kita mendapatkan apapun yang diberikan sama Allah sehingga timbul rasa kebahagiaan di hati, bagaimana cara kita menyalurkan, ibarat kata mungkin ya wasilah dari Allah berikan rezeki buat kita sehingga hati ini jadi bahagia. Nah, ini bagaimana dari sudut pandang ilmu tasawuf? Kalau guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman menyampaikan, rizki itu disyukuri, bukan dicintai. Kalau rizki dicintai, apalagi merasa dimiliki, maka yang muncul adalah kekecewaan dan takut kehilangan. Tapi kalau rizkinya disyukuri, maka bagaimana? Tidak akan takut ketika digunakan untuk ibadah kepada Allah, diinfakkan, disedekahkan, tidak akan berat. Kenapa? Karena tidak dicintai. Maka dalam doanya kita sering berdoa, Rabbana wasi' alaina arzaqana fid dunyana wala tahjubna biha an ukhrana Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahim. Jadi kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami rizki yang luas, tapi jangan sampai rizki yang luas itu menjadi penghalang untuk akhirat kami. Ya Allah, cukup rizki itu ada dalam genggaman kami, jangan masukkan ke dalam hati kami. Karena kalau udah masuk ke dalam hati, tumbuh rasa cinta, wah takut kehilangan. Takut kehilangan. Maka ingat ya, guru kami selalu menyampaikan, yang membuat orang tidak bahagia itu dua saja, Bu. Jadi kalau kita nggak bahagia itu faktornya hanya dua. Yang pertama al-khauf, takut. Yang kedua al-huzn, sedih. Takut terhadap apa yang belum terjadi, sedih terhadap apa yang terjadi. Contoh, lagi punya uang, takut hilang, bahagia tidak? Oh, ayo dilihat gitu ya, lihat lagi, aduh uang, ya. Jadi nggak tenang hidupnya. Pas berangkat, aduh emas ini takut ada yang ngambil, gitu. Ya. Jadi ketakutan terhadap, kalau takut itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, sedih terhadap apa yang terjadi. Misalkan kita kehilangan sesuatu, sedih, tidak akan bahagia. Maka kuncinya bagaimana? Satu, belajar untuk merasa tidak memiliki.
Orang yang paling banyak merasa memiliki, dia adalah orang yang paling akan banyak merasa kecewa dalam hidupnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, belajar untuk ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Insya Allah nanti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin tanggapan nih dari Pak Ustadz Eko. Ini kita bahwasanya mengetahui memang rezeki itu Allah sudah atur, tapi ada bentuk ikhtiar dari umatnya untuk selalu bekerja atau berjuang gitu ya dalam mencari rezeki atau menjemput rezeki. Nah, ini gimana? Karena ada orang udah melihat strata kebahagiaan itu adalah materi, misalkan karir, jabatan gitu. Wah, orang sukses nih gitu pasti bahagia dan sebagainya gitu. Tapi kan belum tentu prosesnya ya, belum tentu juga yang dirasakan ada itu kebahagiaan bagi yang melaksanakannya. Nah, kalau dari pendapatnya Ustadz Eko nih, ini bagaimana kita menilai ketika ada pendapat-pendapat itu gitu? Bagaimana rasanya kita sebagai umat Muslim untuk selalu bersyukur pada Allah? Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang dinilai dalam bersyukur itu tentang harta, memang ketika Nabi Allah Isa alaihi salam berdialog dengan dunia, Nabi Isa alaihi salam berdialog dengan dunia, dan Nabi Isa alaihi salam melihat dunia ini dari jauh seperti wanita yang memakai pakaian bagus dan perhiasan mewah. Dideketin sama Nabi Isa, ternyata perempuan itu memakai cadar. Setelah memakai cadar, dibuka cadarnya, ternyata nenek-nenek tua, keriput. Nah, itulah ketika dilihat dari jauh adalah kemewahan, maka yang ditakar, kata Nabi Isa, sama umat manusia adalah tentang duniawi. Ketika kita merasa bersyukur tentang duniawi, kita belum tentu bersyukur tentang ukhrawi. Iya. Jadi bagaimana caranya? Tenangkan hati kita, banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita mengukur-ngukur kebahagiaan dengan dunia atau harta, kita lihat. Kalau kata yang naik mobil, enak ya naik mobil. Gitu. Kalau kata yang jalan, enak ya naik mobil, ngeliat naik mobil. Dia nggak tahu tuh di mobil itu pusing bayar cicilan. Kalau kata yang naik mobil, enak dia jalan nggak mikirin cicilan. Nah, dari yang jalan enaknya dia naik motor. Semua harus bersyukur, sampai yang di kursi roda harus bersyukur. Ketika bersyukur tentang apa yang dia miliki dan serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya bakal bahagia dunia dan akhirat. Jadi intinya adalah kita ngelihat dunia, kita lihat ke bawah. Kita ngelihat akhirat, ngelihat ke atas. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat masyarakat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Aduh, apalagi kalau kita bisa perjumpaan kembali ya, Bapak Ibu semua, juga pemirsa di rumah, tidak cuma hanya saat ini di studio TVRI, acara Islami di hari Kamis, tapi Allah catat kemudian kita nanti berkumpul lagi di surganya Allah ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, Pak Kiai ini menarik, tadi bicara soal hati nih Pak Kiai ini. Ya kan, ternyata bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita miliki. Betul. Ya, benar ya. Betul. Tetapi adalah diri kita tuh, hati kita bagaimana. Ini maksudnya gimana Pak? Nah, maka kalau tadi dua resep yang sudah disampaikan agar kita mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama mendekatkan diri dengan sumber kebahagiaan. Yang kedua dengan memperbanyak bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi kan itu semua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan resep yang ketiga. Yang membuat kita menjadi pribadi yang bahagia. Apa? Bersih hati. Tadi kalau Ustaz Eko bilang, ya, kalau kita mau dimudahkan dalam segala urusan, salah satunya adalah bersih hatinya. Maka orang yang bersih hatinya mustajab doanya. Kalau tadi disampaikan oleh Ustaz Eko kan. Nah, maka resep yang ketiga adalah bersih hati, Bu. Kalau hatinya kotor, maka dia tidak akan bahagia. Contoh tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Eko. Kalau hati ditumbuhi aja penyakit hati. Di antaranya apa tadi? Penyakit apa namanya itu? Hasad ya. Cirinya tadi apa? Senang melihat orang. Susah melihat orang. Senang gitu ya. Nah, ini tidak akan bahagia. Karena orang yang hasad itu hanya fokus terhadap kebahagiaan orang lain. Sampai lupa dia cara bahagia. Karena sibuk
Kenapa dia bisa bahagia? Kenapa? Yang kita fokuskan itu hanya keluar, akhirnya lupa dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Ini yang ketiga adalah bagaimana kita mampu membersihkan hati. Membersihkan hati dari apa? Hati manusia itu ya, kondisinya ada dalam 3 kondisi. Yang pertama, kondisi hati yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih ya. Idza jaa rabbahu biqalbin salim ya, yang datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Nah, ini yang bersih. Yang kedua, ada yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini karena di hati itu penuh kotoran. Ada 2 kotoran hati. Yang pertama az-zunub, dosa. Yang kedua amrodul qalbi, yaitu penyakit hati ya. Nah, jadi 2 hal ini nih yang ngotorin hati. Yang pertama apa, Bu? Dosa. Yang kedua penyakit hati. Yang pertama apa, Bu? Dosa. Yang kedua apa, Bu? Penyakit hati. Banyak dosa kita? Banyak. Saya mau nanya, kita berbuat dosa sehari-hari sekali-kali? Sehari-hari. Bertaubatnya sekali-kali sehari-hari? Sekali-kali. Harusnya bagaimana? Bertobat sehari, berbuat dosa sekali-kali. Jangan ini gimana ini? Ya, keseruan kita di pagi hari sangat bahagia ya. Jadi canda dari Pak Ustadz, ternyata kita selalu diingatkan. Ini menarik ya, bahwasanya ternyata kalau kita telusuri sebenarnya manusia itu kan manusia yang tidak pernah bukan puas ya, tapi pengen selalu kehidupannya terus berjalan dan lebih baik lagi. Nah, apa yang mendasari Allah perintahkan kepada kita untuk dijadikan di muka bumi adalah diantara menjadi manfaat buat orang banyak. Nah, ini kaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apakah kita diturunkan atau kita dilahirkan ke dunia ini juga menjadikan sebuah kebahagiaan buat orang lain? Ya. Sebenarnya kan tugas kita ya selama hidup di muka bumi ini seperti apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, di mana Allah menciptakan manusia itu liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi menjalankan perintah Allah, ibadah itu tidak mudah. Karena ibadah itu tidak mudah, maka kita harus apa? Nah, ini dia nih, membersihkan hati kita. Karena tadi disampaikan salah satu yang membuat kita merasa mudah dalam menjalankan ibadah kalau kita bahagia dalam menjalankannya. Nah, kuncinya adalah mencintai yang memerintahkannya. Nah, maka bersih hati ini menjadi penting. Yang pertama, bersih hati dari apa tadi, Bu? Dari dosa. Yang kedua, bersih hati dari penyakit hati. Di antaranya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Eko, yaitu penyakit hasad. Bersihkan hati kita. Nah, tugas manusia itu untuk beribadah. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang rugi. Pribadi yang rugi itu apa? Waktunya habis, umurnya terus berkurang kalau umur berkurang, hitungannya bertambah. Jangan sampai umur kita terus berkurang sementara ibadah kita makin kurang. Nah, ini yang jadi masalah. Maka jadikan seluruh aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya bernilai ibadah. Bahkan ketika Allah berikan rizki kepada kita, ingat ya, jadikan itu sebagai media untuk ibadah. Maka orang yang hebat itu bukan orang yang mencari dunia untuk dunia, tapi orang yang hebat adalah mereka yang mencari dunia untuk akhirat dan menjadikan dunia sebagai sahabat, teman dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa jadi paham dan bisa amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita juga ada pemirsa di rumah yang mengirimkan videonya dan langsung untuk bertanya pada kita. Kalau begitu kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufata Hussein. Saya kerja di perusahaan IT. Saat ini banyak sekali fenomena orang yang bergelimang harta itu tidak merasakan kebahagiaan. Tapi ada orang yang kita anggap sengsara, hidupnya pas-pasan, itu terlihat seperti mereka itu merasakan kebahagiaan. Nah, mohon penjelasannya, fenomena ini bagaimana ini bisa terjadi? Orang yang kaya ini semakin kaya, dia tidak merasakan kebahagiaan itu.
Demikian pertanyaannya, mohon penjelasannya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai mungkin langsung ditanggapi. Tadi disampaikan ukuran kebahagiaan bukan dari bergelimang harta. Sehingga orang yang kaya belum tentu dia bahagia. Orang miskin belum tentu dia tidak bahagia. Coba kalau kita lihat ada seorang petani, dia lagi nyangkul di sawah, dapat apa namanya? Padi. Bukan, kalau lagi nyangkul itu dapat hewan apa? Belut. Dia tangkap belutnya, dia ketawa kenceng banget. Padahal dapat apa? Belut. Berapa sih harganya belut? Ya, tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita rasakan. Salah satunya dari seberapa besar kita bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita mau mencari kebahagiaan, resepnya tadi, dekatkan dulu diri kita dengan sumber kebahagiaan Allah. Karena walaupun kita bergelimang harta, kalau kita jauh dari sumber kebahagiaan, belum tentu dengan memiliki itu semua kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah ini ya. Terus orang yang susah, orang yang sengsara, apakah dia tidak akan bahagia? Belum tentu juga. Ada orang yang tidak bergelimang harta, dia sengsara, tapi dia bahagia. Tapi tidak sedikit juga orang yang sengsara justru tidak bahagia. Ini yang apa namanya? Jahil murokab ini. Jadi udah mah miskin, sengsara, tidak bahagia. Kenapa? Jauh dari Allah, jauh dari sumber kebahagiaan. Ini yang bahaya ini ya. Ini yang bahaya. Maka kuncinya untuk bahagia bukan memiliki segalanya, tapi diantaranya dekat dengan Sang Pemberi kebahagiaan. Ya, Allah ya. Langsung dijawab langsung dengan Pak Kiai. Dan selanjutnya nih jamaah yang di studio mau bertanya juga ya. Oke, kalau gitu disilakan sebelah kanan dulu. Bunda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Komaria, Majelis Talim Al-Baitul Makmur. Saya mau nanya, Kiai, bagaimana orang yang sengsara dunia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat? Masya Allah. Oke, singkat padat ya Bu ya. Nih Pak Kiai gimana kebahagiaan itu? Pak Ustadz jawab Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz Eko. Bagaimana orang yang sengsara di dunia akan mendapatkan bahagia di akhirat? Nah, orang yang sengsara di dunia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat karena memang kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, hamba Allah itu, Allah jelaskan di Al-Quran tadi disampaikan sama Pak Kiai, bukan kemewahan, bukan kegemerlapan. Makanya orang yang susah di dunia akan bahagia di akhirat. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai bagaimana orang tersebut bersyukur. Terus dekat sama yang punya kebahagiaan. Terus yang ketiga sabar, jalani hidup. Tenang, orang tersebut bakal bahagia di akhirat. Walaupun di dunianya kurang bahagia menurut materi. Jadi intinya kalau bahasa pantun, kue cincin dibuat nyukur. Cakep. Nah, buah pepaya dililit-lilit. Cakep. Kalau miskin kagak bersyukur, ntar kaya dia bakalan pelit. Makanya orang itu nggak bakal bahagia dunia dan akhirat. Mau bahagia di akhirat, bahagia di dunia, banyak bersyukur. Biar kita nggak bahagia di dunia karena nggak punya harta, nggak punya duit, karena kita miskin, kelamaan miskin. Dan kita bakal bahagia di akhirat karena kita dekat sama yang punya kebahagiaan. Karena tempat kita sebagai hamba Allah yang hakiki adalah di nanti. Di mana? Di yaumil kiamah bersama siapa? Yang punya kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, cakep jawabannya ya Pak Ustadz nih. Waduh, ini sebenarnya jadi buat teguran buat kita Pak Kiai ya. Ketika di mana kita melihat ada saudara kita yang mungkin soal ekonominya tidak mampu atau gimana, kita berikan motivasi, kita berikan ikhtiar untuk selalu berusaha karena Allah dari yang maha kaya. Jadi jangan merasa bahwa paling miskin. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Silakan Bunda. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana dalam meraih kebahagiaan, mohon izin bertanya,
di mana dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat itu kita tidak lepas dari adanya bahaya istiraj. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita tahu kita dalam keadaan istiraj atau tidak, dan bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari bahayanya istiraj itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus nih Pak Kiai. Karena sering banget kita dengar ya, orang yang kaya atau orang yang kok orang itu jarang ibadah kok semakin kaya, betul nggak? Terus kadang orang yang ibadahnya bagus, kacamata kita bagus gitu kok kayak orangnya biasa-biasa aja gitu. Ini gimana ukurannya Pak Kiai? Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mulia dan hinanya seseorang tidak ditentukan dengan kaya dan miskin, tinggi dan rendahnya jabatan. Kemuliaan manusia di muka bumi ini ukurannya adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seseorang itu ya mulia dan tidaknya bukan dengan tinggi dan rendahnya jabatan, kaya dan miskinnya secara materi, tapi seberapa takwa kita kepada Allah. Ini penting untuk disampaikan. Terus yang selanjutnya tadi istidraj. Istidraj itu adalah Allah berikan kita rizki yang melimpah, Allah mudahkan usaha kita. Akan tetapi kitanya sendiri ya, hubungan kita dengan Allah tidak baik-baik saja. Menjalankan ibadahnya ya tidak baik. Jadi ada orang malas ibadah, bahkan tidak ibadah, tapi Allah berikan kelapangan secara materi, harta, usaha dimudahkan. Ini kenapa? Kok ada orang yang rajin ibadah tapi miskin? Kok ada orang yang nggak pernah ibadah kok dimudahkan secara materinya? Karena memang miskin dan kaya bukan ukuran kemuliaan. Sekali lagi, miskin dan kaya bukan ukuran kemuliaan. Ukuran kemuliaan seseorang tergantung dari ketakwaannya. Nah, orang yang istidraj adalah orang yang tidak pernah ibadah, tidak mau beribadah kepada Allah, lalu Allah bukakan pintu rizkinya. Nah, ini yang bahaya. Maka kalau kita ingin mengetahui kita ini sedang istidraj atau tidak, ya, maka gampang. Ketika Allah mudahkan urusan dunia kita, tanya hubungan kita dengan Allah baik atau tidak. Bagaimana ibadah kita kepada Allah, baik atau tidak. Nah, maka agar terhindar ketika Allah berikan banyak kemudahan termasuk urusan rizki, evaluasi diri kita. Jangan-jangan apa yang Allah berikan ini bukan karena ibadah kita, tapi justru karena kita jauh dengan Allah, lalu Allah berikan istidraj buat kita. Ini yang bahaya. Maka yang membedakannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah sedang baik, maka Allah sedang uji dengan apa? Dengan kebaikan, dengan limpahan rezeki, dengan dibukakan urusan dunia. Maka bersyukurlah. Kalau hubungan kita dengan Allah sedang baik, lalu diberikan problem dan permasalahan, itu ujian bisyari, maka bersabarlah. Tapi kalau hubungan kita sedang tidak baik-baik saja ya, dengan Allah, ibadah kita sedang tidak baik, lalu Allah bukakan pintu rizki, pintu dunia, yakin itu istidraj. Kalau Allah berikan kesulitan dari segala hal dalam masalah kehidupan, yakin itu adalah teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, Masya Allah ya, jawabannya nih ringkas dan tepat. Dan ternyata kalau dilihat dari jawabannya Pak Kiai itu, ternyata Allah itu sayang sama kita ya. Sayang banget sama sehingga kita dijaga jangan sampai, mohon maaf ya, terperosok ke nanti jahanamnya atau neraka jahanamnya Allah. Kalau kita pada saat di usia sudah senja atau tua, boleh kali ya mesti mendatangi tempat-tempat kajian yang mendekatkan kita pada Allah, seperti itu ya. Oke, dan selanjutnya pertanyaannya, silakan Bunda mau bertanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parni, izin bertanya, kebahagiaan seperti apakah yang diinginkan oleh orang-orang yang soleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai gimana? Baik, tapi sebelum menjawab pertanyaan tadi, sedikit mengulas bagaimana agar di usia senja, di usia tua kita bahagia. Sebelumnya ada sebuah pertanyaan, menjadi tua itu pasti tidak? Pasti. Tapi kok banyak orang gak nyampe tua udah meninggal dunia? Tidak, pasti. Pertanyaannya, menjadi tua itu pasti tidak?
Mati itu pasti tidak? Pasti. Yang kita persiapkan untuk yang pasti, untuk yang tidak pasti? Ya pasti. Banyak orang mempersiapkan untuk hari tua padahal dia belum tentu bisa nyampe tua. Tapi kalau mati besok lusa bisa terjadi kepada kita. Maka istidad lil maut qabla nuzuli. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan kematian sebelum kematian datang kepada kita. Karena bisa saja masih muda. Bisa Mas Raka dulu, bisa saya dulu, bisa ibu-ibu, bapak-bapak dulu, bisa saya dulu. Mau ibu-ibu dulu atau saya dulu? Kalau bapak dulu kan. Gitu. Artinya ya, persiapkan untuk kematian kita setiap hari, setiap waktu. Istidad lil maut qabla nuzuli. Mempersiapkan kematian sebelum kematian datang kepada kita. Lalu kalau kita sudah di usia senja, sudah tua apa? Ingat, orang selalu berpikir kalau udah tua tuh waktunya istirahat. Salah. Istirahat itu nanti setelah apa? Setelah kita sudah tiada. Justru di ujung ini kita harus semakin produktif. Di ujung ini kita harus makin banyak menyiapkan bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi di usia tua itu adalah kesempatan kita nih untuk apa? Menyiapkan bekal apa yang belum kita lakukan, ya, ibadah apa yang sering kita tinggalkan di masa muda dulu. Nah, kita isi, kumpulkan bekal. Jadi apa yang harus kita lakukan di usia tua? Kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita berikutnya. Man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka dia akan mempersiapkan diri. Ini perjalanan setelah kematian, nggak balik lagi ke dunia nih. Maka harus kita persiapkan. Lanjut, orang-orang soleh kebahagiaannya di mana? Orang-orang soleh kebahagiaannya ketika senantiasa dekat yang dicintai dan dikasihinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang soleh saking cinta kepada Allah, mulutnya tidak pernah berhenti dan senantiasa basah dengan menyebut asma Allah. Kenapa? Karena Allah dalam hadis qudsi menyampaikan bagaimana? Wa ana ma'a abdi iza zakaroni. Dan aku bersama hambaku ketika hambaku senantiasa zikir, menyebut namaku, mengingatku. Maka kebahagiaan bagi sang pencinta adalah ketika senantiasa dekat dan senantiasa berada dengan yang dicintainya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhirat kelak, di surganya Allah nanti, kebahagiaan yang sangat luar biasa, bukan kenikmatan surganya, tapi ketika kita diizinkan untuk menatap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebahagiaan yang akan mengalahkan segalanya. Maka bagi orang-orang yang soleh, menyebut asma Allah adalah kebahagiaan. Man ahabba syai'an fa aksara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan terus mengulang-ulang menyebut-nyebut nama yang dicintainya. Pertanyaannya, Ibu, cintakah kita kepada Allah? Cintakah kita kepada Rasulullah? Cinta. Sudah berapa ratus kali atau berapa ribu kali mulut kita basah menyebut asma Allah sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, berzikir kepada Allah? Sudah berapa kali mulut kita bersolawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu masyarakat. Aduh, kerennya ya di hati ya Bapak Ibu ya, juga pemirsa mungkin pada saat ini merasakan bahwasanya ternyata mulut kita pun ya selalu bisa berzikir kepada Allah. Dan juga kita selalu berselawat pada Nabi baginda Rasulullah SAW. Semoga nanti memberikan kemudahan buat kita, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Pak Kiai ini ada yang menarik. Jadi kalau kita bisa bicarakan kebahagiaan dunia akhirat itu adalah di mana saat kita pasti dekat dengan Allah. Artinya bahwa kehidupan kita semata-mata hanya pada bersandar pada Allah seperti itu. Betul. Jadi kalau tadi disampaikan bahwasannya resep kebahagiaan adalah dekat dengan Allah. Nah, selain dekat dengan Allah, kita juga harus bersandar kepada Allah, mewakilkan segala urusan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, mewakilkan segala urusan, bersandar kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan berikan kebahagiaan. Orang yang akan sengsara dalam hidupnya adalah mereka yang selalu bertawakal kepada usaha, bertawakal kepada makhluk. Ini pasti kecewa nih. Iya. Jadi kalau kita, Bu, bertawakalnya nggak kepada Allah, tapi bertawakalnya kepada usaha,
bertawakalnya kepada makhluk, maka pasti akan kecewa. Maka resep yang keempat yaitu adalah senantiasa bertawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Usaha yang kita lakukan hanya sebatas apa? Itu mah wasilah, perantara. Allah yang akan memberikan apapun yang kita minta. Maka saya sering menyampaikan, ingat, ketika kita bekerja, bukan pekerjaan kita yang memberikan kita rizki, Allah. Maka banyak orang dagang dari pagi sampai sore, Bu. Iya. Dagang. Dagangnya maju karena pakai roda. Terus maju karena pakai roda dia maju. Maka kalau kata guru kami, kalau kata Syekh Muhammad Fatur Rahman, kalau usaha mau maju gampang, jangan pakai toko. Jangan di toko, tapi pakai apa? Didorong roda terus maju tiap hari. Ada orang dagang dari pagi sampai sore, nggak laku-laku tuh. Iya. Waduh, bingung dia. Dia bilang, saya makan apa? Padahal yang makan nasi kan, Bu? Iya. Tapi kita sering bertanya, makan apa? Ya makan nasi. Dia berpikir yang memberikan rezeki itu adalah dagangan. Ada orang bekerja, dia berpikir yang memberikan rezeki adalah pekerja. Enggak, Allah. Pulang dari dagang, dia nggak bawa uang sepeser pun. Tahu-tahu depan rumah ada beras 1 karung. Ada tetangga yang apa? Bagi-bagi beras, dia habis panen. Itu Allah tuh punya caranya. Maka untuk urusan rezeki jangan takut. Karena rezeki itu nggak pernah salah alamat gitu, nggak pernah salah alamat. Saya sedikit boleh saya bercerita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu mencuci biasanya suka diperiksa dulu tidak? Periksa itu ada 3 tahap. Yang pertama, nah ini rahasia. Jadi nih, Bu, rahasia ini. Jadi pertama, baju atau gamis sebelum masuk ke mesin cuci, betul? Dicek semuanya. Itu tahap pertama. Yang kedua, masuk ke mesin cuci. Keluar dari mesin cuci sebelum dijemur, dijemrin dulu, betul? Dijemrin, lalu dicek dulu kan? Ketahuan atau tidak, lalu dijemur, betul? Itu pemeriksaan kedua. Pemeriksaan ketiga, sebelum dia apa? Digosok, disetrika. Bayangkan, kalau ada uang di sana, pasti keambil nggak sama ibu-ibu? Oh, nomor 1 itu. Pasti keambil nggak? Ambil, maka rezeki suami menjadi rezeki istri. Karena keambil. 3 tahap loh, saudara, pemeriksaan. Tapi pernah saya lolos dari 3 tahap itu. Pas saya begini, ini apa nih kertas? Ternyata pas dikeluarkan uang. Warnanya apa, Bu? Merah. Kalau ibu-ibu sekarang melihat uang itu udah nggak hijau lagi sekarang, merah sekarang. Ternyata uang itu selamat. Subhanallah. 3 tahapan pemeriksaan lewat semuanya. Emang kalau rezeki begitu ya? Rezeki. Tapi ada makanan sudah masuk ke mulut kita, nggak taunya batuk, keluar. Ada di bawah ayam, tok dipatok. Hilang nggak? Hilang nggak? Jadi rezeki itu tahu alamat kita. Dan kalau rezeki kita nggak bakal diambil oleh orang kok. Maka berharap rezeki itu, berharap kebahagiaan itu bukan dari makhluk. Jangan bertawakal kepada makhluk, jangan bertawakal kepada usaha, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Banyak sekali kita belajar di ilmu tasawuf ini bagaimana ternyata diri kita, kolbu kita diisi. Dan mudah-mudahan ini tayangan Serambi Islami hari Kamis ini membawa banyak kebaikan dan perubahan pada diri kita, bagaimana supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Nah, satu mungkin sedikit saja Pak Kiai, ini mengenal lagi sebelum kita nanti diakhiri. Ini kan kita menyadari ya, manusia itu tempatnya kita khilaf, dosa dan salah seperti itu. Dan mungkin ada satu pandangan kita, mungkin ada pemirsa ataupun jamaah-jamaah di sini yang mungkin belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya ketika dilahirkan tidak ada orang tua. Gitu. Nah, mungkin apa yang bisa diberikan kepada mereka yang mungkin nonton tayangan kita hari ini, bahwasanya walaupun mungkin kita pada saat kita lahir tidak ada orang tua, tapi tetap Allah berikan kebahagiaan buat kita. Begini, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, baik yang kita anggap buruk maupun yang kita anggap baik. Kenapa saya menggunakan kata kita anggap? Karena sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin apapun yang Allah takdirkan. Misalkan seorang anak terlahir dalam keadaan yatim, lalu misalkan atau setelah itu ibunya meninggal dunia dan lain sebagainya, tetap kita harus berprasangka baik. Karena ketika Allah memberikan kita ujian apapun, maka sesungguhnya Allah tahu bahwasannya kita ini mampu. Seorang anak terlahir tanpa bapak, karena Allah tahu anak itu mampu hidup tanpa seorang ayah. Maka kita harus meyakini dan harus punya optimisme dalam kehidupan ini. Apapun yang Allah takdirkan itu adalah kebaikan buat kita semua.
Jangan pernah berpikir ketika orang tuanya tidak ada, maka Allah berhenti dalam memberikan rezeki. Ini yang salah. Ada seorang istri ditinggal oleh suaminya, menangis terseguk-seguk. Lalu dia bilang, siapa nanti yang akan mengurus keluargaku? Siapa yang memberikan nafkah? Ini pertanyaannya adalah, ketika suami ibu meninggal dunia, apakah Allah berhenti dalam memberikan rezeki? Tidak. Maka Allah akan berikan rezeki dari cara dan jalan yang lain. Bisa saja dari anak, dari menantu, dari orang lain. Nah ini, maka kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, lagi-lagi kita diingatkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan sekali-sekali karena sudah waktunya kita berikan kesimpulan, tapi sebelum Pak Kiai kita mulai dulu dari Ustadz Mula, silakan. Terima kasih ilmunya Pak Kiai dan juga Ustadz. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari ilmu tadi, yaitu indikator atau kesuksesan kita, kebahagiaan kita bukan dari harta duniawi dan juga pangkat atau jabatan, tetapi bagi seorang mukmin adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan ini membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Mula. Selanjutnya Ustadz Deden, silakan. Terima kasih Mas Raka, juga Pak Kiai, Pak Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang sangat luar biasa di pagi ini. Beberapa yang dapat saya petik diantaranya ialah ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka caranya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan sumber daripada kebahagiaan tersebut dan juga senantiasa bersyukur, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Deden. Dan selanjutnya Ustadz Eko untuk memberikan kesimpulan buat kita. Baik, kesimpulan daripada apa ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, yaitu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tugas kita hanyalah doa dan usaha. Takdir urusan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ilmu di pagi hari ini adalah bersyukur, bertawakal, dan kita tetap banyak minta sama Allah. Jangan bergantung kepada manusia, karena kebahagiaan bukan dengan harta, tapi ketenangan hati, bersihnya hati. Insya Allah kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Eko. Dan selanjutnya Pak Kiai untuk berikan kesimpulan buat kita hari ini. Jadi ibu-ibu sekalian dan pemirsa dimanapun berada, ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, minimal resepnya ada 4. Pertama, dekatkan diri dengan sumber kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, bersihkan hati kita, bersihkan hati kita. Dan yang keempat, bersandar, berharap, mewakilkan segala urusan kepada Allah. Jangan berharap kepada usaha dan jangan berharap kepada makhluk. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, Pak Ustadz Eko, terima kasih banyak. Hari ini ilmunya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan dan tanda buat kita ya, untuk selalu bersyukur ketika kita mau mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga Ustadz Deden, terima kasih ya Ustadz Mula, terima kasih hari ini. Juga para jamaah yang hari ini saya bilang luar biasa. Hari ini kita banyak belajar tentang kehidupan dan bagaimana ilmu tasawuf ini menjadikan program solusi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas tontonan kita di hari ini. Semoga Allah berikan kemuliaan buat kita. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di Kamis depan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu sekalian dan seluruh hadirin yang hadir, tundukkan kepala kita, pejamkan mata lahir kita, bukakan mata hati kita, sambungkan hati kita kepada Allah. Di penghujung ini kita munajat memohon kepada Allah. Sebelumnya kita bacakan istighfar 3 kali bersama-sama. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al hadiyina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin barur rahim jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya wa syuhada wa arifina bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami semua. Dari mulai balik sampai detik ini, banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, tenangkan pikirannya. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah mendahului kami, jadikan kuburannya radatun min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Terima iman Islam dan ihsannya dan ampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkan setiap hajat dan keinginan kami. Berikan solusi dari setiap problem dan permasalahan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan kepada kami rizki yang melimpah, berkah untuk ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kesembuhan, kesehatan bagi guru kami, bagi kami semua, bagi sahabat-sahabat kami yang sedang kau uji dengan penyakit. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, mudahkan segala urusan-urusan kami, ibu bapa kami, keluarga kami, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Mudahkan segala urusannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Islami. Sementara hari ini kemudian yang mengatakan dan kalau semakin maka efek yang akan dirasakan adalah jiwa manusia yang besar. Maka seperti ini efek yang dirasakan salah satunya adalah menegakkan